Positif COVID-19, 9 warga Kenari Senen, Jakarta Pusat sore tadi dijemput petugas penanganan COVID-19. Pihak keluarga sempat menolak evakuasi karena khawatir dikarantina. Negosiasi dulu, Pak. Berpakaian alat pelindung diri lengkap, petugas gugus tugas penanganan COVID-19 mendatangi rumah dua keluarga suspek corona di Jalan Kenari 2, Jakarta Pusat. Dua keluarga ini dijemput paksa setelah hasil swab yang mereka ikuti menunjukkan positif corona. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara petugas COVID dengan pihak keluarga yang menolak dievakuasi. Setelah berdiskusi dengan petugas, selang beberapa menit pendirian keluarga akhirnya melunak. Evakuasi dua keluarga berjalan lancar dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ya, ini kondisi lingkungan dan kondisi rumah ini tidak memungkinkan untuk mereka isolasi mandiri. Makanya kita semua dari gugus tugas COVID-19 Kecamatan Senen mengupayakan untuk membawa mereka ke Wisma Atlet. Kini, wilayah Kelurahan Kenari masih memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal, lantaran dalam kategori zona merah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Radison Sanjaya, iNews melaporkan. Kurangnya kesadaran warga terkait pemeriksaan kesehatan membuat petugas patroli ke permukiman. Pada tes kali itu, 4 warga di Johar Baru positif COVID-19. Petugas gabungan 3 pilar berpatroli keliling kampung di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan ibu sekalian yang masih di rumah silakan memeriksakan kesehatannya. Petugas mendatangi satu persatu gang yang masih menerapkan pembatasan sosial berskala lokal, mengajak warga jalani pemeriksaan kesehatan. Aksi jemput bola ini terpaksa dilakukan lantaran permukiman ini masuk dalam zona merah. Sementara warganya enggan mengikuti rapid maupun tes swab yang digelar. Kalau dibilang khawatir, saya khawatir. Tapi corona tetap saya lawan. Nggak ada rasa khawatir. Takutnya kalau saya khawatirin, makin bertambah. Yang penting kita ya bersih cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak aja. Udah, cukup itu aja. Di Kecamatan Johar Baru ini adalah daerah yang sangat padat penduduknya, sehingga warganya pada saat-saat tertentu masih melakukan aktivitas di luar dan banyak yang tidak menggunakan masker, apalagi menjaga jarak. Itu yang kita lakukan himbauan-himbauan. Dari hasil tes sementara yang digelar di Gor Johar Baru menunjukkan 4 orang positif corona. Secara keseluruhan hingga Rabu siang, total kasus corona di Johar Baru ada 86 kasus dan 21 kasus ada di wilayah pemantauan khusus. Dari Jakarta, Radison Sanjaya, iNews melaporkan. Para pemohon surat izin mengemudi di sejumlah daerah masih banyak setelah layanan kembali dibuka. Pelayanan dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Polda Metro Jaya memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi corona. Warga yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi di Satpas Satlantas Polresta Bandar Lampung harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat saat mengantri. Selain pemeriksaan suhu tubuh, pemohon SIM juga harus memakai masker, mencuci tangan hingga menunggu di batas jarak yang ditentukan. Polresta Bandar Lampung juga membatasi pemohon SIM hanya 150 orang per harinya untuk mencegah penumpukan antrean. Selama masa pandemi kemarin, SIM-nya mati mulai tanggal 24 Maret sampai 29 Mei, itu dapat diperpanjang pada mulai tanggal 2 Juni sampai 31 Juli. Jadi dia langsung urus perpanjangan dengan syarat fotokopi KTP dan surat kesehatan. Jadi tidak diberlakukan SIM baru. Jadi kurang lebih ada 2 bulan, silahkan masyarakat bisa mengurus di seluruh Indonesia. Di Jakarta pemohon SIM juga banyak, bahkan antrean sudah dimulai sejak subuh. Di Polres Jakarta Selatan,
Pemohon perpanjangan SIM hanya dibatasi 300 orang dan dibagi dalam 3 jadwal per harinya. Antrean pun mengacu protokol kesehatan. Sejak pelayanan SIM dibuka di seluruh wilayah Polda Metro Jaya, warga antusias mendatangi Satpas SIM di sejumlah wilayah. Namun jaga jarak fisik sempat terabaikan di Satpas SIM Jakarta Timur 2 Juni lalu. Hal ini karena banyaknya warga yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM agar tidak kena tilang. Padahal Polda Metro Jaya sudah memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi virus corona. SIM bisa diperpanjang hingga akhir Agustus 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu menyerbu kantor desa di Kabupaten Aceh Barat memprotes bantuan langsung tunai. Mereka merasa BLT yang disalurkan kepala desa tidak tepat sasaran. Kecewa tidak mendapat bantuan langsung tunai, ibu-ibu di Kabupaten Aceh Barat menyerbu kantor desa. Mereka kecewa dan menilai penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Ibu-ibu ini mengaku sebagai warga yang terdampak COVID-19 dan layak mendapat bantuan tunai sebesar Rp600.000. Ibu-ibu di sini minta keadilan, minta transparan supaya uang COVID ini terbagi semua lah rata. Sementara itu Kepala Desa menyatakan pembagian bantuan berdasarkan kriteria tingkat ekonomi warga. Kalau secara teknis, secara yang diberikan kepada kami dari musyawarah desa ini yang sifatnya indikatornya, kalau di dalam surat edarannya itu adalah kurang mampu, miskin, dan kurang mampu. Bantuan tunai ini akan diberikan dalam beberapa tahap. Pihak desa berjanji akan mengusulkan kembali warga tidak mampu yang belum mendapat BLT. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsa, iNews melaporkan. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah menegur Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Pangdam meminta kepala daerah bekerja berdasarkan fakta dan bukan drama. Dalam rapat koordinasi di Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya meminta agar setiap kepala daerah bekerja sama menangani COVID-19. Lebih lanjut, Pangdam menegaskan bahwa TNI dan Polri siap bekerja sama dengan kepala daerah yang berlandaskan data dan bukan drama. Pangdam meminta keseriusan kepala daerah khususnya yang masih menyandang status zona merah. Jadi saya minta untuk menyelesaikan masalah ini jangan memakai data fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real di lapangan. TNI Polri mendukung sepenuhnya. Apa dimiliki TNI, apa dimiliki Polri, kita berikan semuanya. Untuk Pak Kapolda ya. Kita jalan terus dengan Pak Kapolda berdua, dengan Ibu Gubernur juga berdua, bertiga. Jalan terus menunjukkan bimbingan. Tapi tidak bisa kita bertahan terus seperti ini tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah. Hal senada juga disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Kapolda meminta kepala daerah di Jawa Timur bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Nah, ke depan, Nun Sewu Ibu Risma, Ibu sudah mengembangkan protokol di pasar, mengembangkan di ruko, mengembangkan di restoran, mengembangkan di mana namanya, kalau di Gresik mungkin di Sidoarjo ada pesantren Tangguh, pasar Tangguh, kemudian kawasan industri Tangguh, pabrik Tangguh. Ini menjadi ciri khas Jawa Timur, Pak. Ini yang harus kita perkuat terus. Supaya jangan sampai kita ini berdebat soal new normal, PSBB, new normal, PSBB. Tapi opo iki jalan keluarnya opo. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tidak memberikan tanggapan apapun atas teguran dari Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya. Berarti besok mulai buka Bu ya Surabaya? Awas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia kembali mencatatkan penambahan kasus COVID-19 tertinggi dalam sehari. Hari ini terdapat penambahan 1.241 pasien positif COVID-19, di mana yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Memberikan tambahan kasus positif
yang kita konfirmasi sebanyak 1.241 orang, sehingga totalnya menjadi 34.316. Kalau kemudian kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini, maka kita dapatkan penambahan di 5 provinsi. Yang pertama adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan 273 kasus konfirmasi positif dan 97 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 189 dan melaporkan 53 sembuh. DKI Jakarta 157 orang dan melaporkan 146 sembuh. Jawa Tengah meningkat 139 orang dan melaporkan 118 orang sembuh. Kalimantan Selatan 127 orang positif baru dan 10 orang sembuh. Penambahan kasus positif ini disebabkan karena tracing yang agresif dilakukan, sehingga bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen yang dikirim oleh puskesmas atau dinas kesehatan, tidak didominasi oleh spesimen yang dikirim oleh rumah sakit. Ini adalah bukti bahwa memang tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif, dan sudah barang tentu kita akan menginginkan kasus ini kemudian melakukan isolasi dengan sebaik-baiknya secara mandiri, agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Pemirsa, menanggapi tingginya penambahan kasus positif COVID-19 hari ini yang mencapai 1.241 kasus, psikolog Intan Erlita meminta masyarakat mengubah pola pikir bahwa new normal bukanlah kembali ke masa normal. Sementara Guru Besar Ilmu Mikrobiologi FKUI, Profesor Amin Subandrio memprediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia belum mencapai puncaknya. Sebenarnya yang perlu kita pahami adalah kita harus menata ulang mindset kita. Bahwa kita new normal itu belum back to normal. Karena virus ini masih ada atau vaksin belum ditemukan. Jadi yang harus dipahami adalah new normal ini adalah bagaimana caranya kita hidup kembali, maksudnya untuk melanjutkan hidup ya, kita nggak mungkin selalu harus berada dalam kesunyian atau kita ngumpet tanda kutip ya, tapi beraktivitas kembali namun dengan protokol kesehatan atau protokol kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Nah ini yang sebenarnya harus menjadi tolak ukurnya masyarakat sekarang, karena yang aku lihat sekarang ada beberapa karakter yang akhirnya new normal ini dianggap bahwa sudah selesai masa mereka karantina 3 bulan, padahal bukan itu kan, tetapi yang keluar itu memang yang sangat butuh untuk keluar, seperti untuk bekerja gitu kan, atau belanja bulanan misalnya gitu. Tapi selebihnya diusahakan masih tetap di rumah, karena ini belum back to normal, jadi itu yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Angka yang naik itu disebabkan oleh 3 hal, satu kemungkinan memang angkanya naik secara keseluruhan, tapi kita juga bisa melihat bahwa jumlah sampel yang diperiksa, angkanya ada di situ juga, jumlah sampel yang diperiksa, jumlah kasus yang diperiksa juga meningkat. Ya, jadi otomatis akan terus naik angkanya. Dan itu di satu sisi menunjukkan indikasi yang tanda petik baik, artinya kita bisa betul-betul menemukan kasusnya ya, dengan meningkatkan kemampuan laboratorium dan dengan meningkatnya atau membaiknya sistem pelaporan, kita mendapat angka yang mendekati real time. Artinya data yang sekarang dilaporkan ini representatif untuk situasi saat ini, walaupun bukan pas hari ini juga, tetapi mungkin 2-3 hari yang lalu dibandingkan dengan masa-masa lalu. Angka yang muncul itu mungkin adalah angka yang baik, berarti diperkirakan Prof ini akan terus meningkat ya angkanya ya? Saya memprediksi demikian, dalam beberapa hari ke depan kita akan mendapat angka yang terus meningkat sampai kemudian memang betul-betul semua kasus yang positif itu terdeteksi, baru nanti akan menurun. Polisi tetapkan 12 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di 4 rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.